Hai Mam, kembali lagi ke channel King Atur. Pada video kali ini, aku akan jelasin tips memilih pushwalker yang aman untuk bayi. Tips memilih alat bantu jalan untuk bayi. Rahasia bayi bisa cepat berjalan. Langsung aja yuk kita simak penjelasannya. Agar channel ini berkembang, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Senangnya melihat bayi mulai bisa berjalan. Momen ini pasti yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua. Biasanya anak akan mulai bisa berdiri ketika usia di atas 6 bulan. Nah, untuk membantunya belajar berjalan, orang tua bisa memberikan pushwalker. Untuk mendukung si kecil mulai bisa berdiri, ini 5 terbaik memilih pushwalker. Yang pertama, pushwalker harus stabil dan aman digunakan oleh anak. Pertama-tama, kamu harus memperhatikan betul bahwa pushwalker stabil dan tidak akan membuat anak terjungkal karena terlalu bersemangat. Saat membeli, pastikan mencoba kekuatan pushwalker untuk menopang berat. Cek kekencangan dan posisi roda. Roda yang baik harus stabil, tidak tinggi atau rendah sebelah. Roda pushwalker pun tetap harus kamu periksa ya. Roda tersebut harus mudah membantu anak untuk bergerak. Bayi sebisa mungkin akan berjalan dan meraih hal yang menarik matanya. Jika roda sulit dibelokkan, bisa-bisa anak terjatuh dan kesleo. Yang kedua, pastikan pushwalker harus punya fitur keamanan yang bagus. Pushwalker bukan sekedar mainan ya. Kamu harus pastikan betul fitur keamanan yang dimilikinya. Pilih pushwalker yang memiliki bantalan anti-slip. Pastikan juga pushwalker punya peredam kecepatan. Hal ini untuk mencegah anak berjalan atau berlari terlalu cepat menggunakannya. Kalau tidak hati-hati, bayi bisa menabrak dan terjatuh. Nah, ini pushwalker yang aku punya. Ini juga ada rodanya untuk peredam kecepatannya. Ini ulirannya bisa dikencengin, bisa dikendorin. Untuk tahap anak pemula belajar berjalan, sebaiknya dikencengin ya puterannya, biar bisa buat mengendalikan, biar enggak jalannya terlalu cepat, ada kayak remnya gitu. Yang ketiga, bagian dasar yang luas agar supaya anak tak jalan ke area yang berbahaya. Salah satu hal penting yang harus kamu pertimbangkan saat memilih pushwalker adalah memastikan bagian dasarnya lebih luas. Padahal ini bisa membuat gerakan bayi terbatas ya. Mengapa demikian? Bagian dasar yang luas akan membuat si kecil terhindar untuk memasuki area-area berbahaya, seperti melalui pintu atau menuruni tangga. Apalagi biasanya batita di atas 6 bulan mulai penasaran terhadap benda-benda tertentu. Bagian dasar yang luas ini membuat dia juga membatasinya meraih barang-barang yang berbahaya. Nah, seperti pushwalker yang aku punya ini, bagian dasar yang tempat kakinya itu luas ya. Jadi ini bisa bikin gerakan bayi terbatas. Bagian dasar yang luas akan membuat si kecil terhindar untuk memasuki area-area berbahaya. Jadi kakinya itu di ruang lingkup ini aja. Aku juga tadinya mau beli pushwalker yang 4-in-1, yang sekalian bisa buat ride on, yang bisa buat dinaiki, kan lucu ya. Terus juga kalau pushwalkernya udah nggak kepake, bisa buat dinaiki kayak kuda-kudaan gitu. Cuma itu bahan area dasarnya itu nggak luas, jadi
kayak tempat buat dudukan gitu, kayak read on yang bisa buat dijalanin, dinaikin. Jadi riskan banget buat anak yang belajar jalan karena areanya yang gak luas, takutnya dia itu malah loncat ke sana kemari kan, kakinya keluar dari area yang tempat kaki. Makanya aku beli bushwalker yang biasa ini, yang cuma 3 in 1. Karena ada beberapa bushwalker yang bagian bawah kakinya itu, yang dekat rodanya itu enggak cekung kayak gini, enggak cuma kayak ada dudukannya rata gitu di depan kaki. Takutnya kan buat belajar jalan kakinya kesandung-sandung gitu kan. Kalau ini kan area tengahnya yang di kaki itu luas ke dalam, jadi nggak bahaya. Nah, yang terakhir, pilihlah bahan bushwalker yang ramah disentuh oleh si kecil. Beberapa bahan plastik tidak aman digunakan untuk bayi di bawah 1 tahun. Untuk itu, kamu harus memperhatikan kandungan bahan pembuat bushwalker. Pastikan sudah memenuhi standar SNI dan BPA free. Pilihlah bahan yang tidak terlalu keras saat si kecil terjatuh, tidak langsung terluka atau terasa sakit. Biasanya bushwalker juga sengaja didesain dengan sudut tumpul sehingga mengurangi resiko terluka. Ibu juga harus rajin membersihkan bushwalker karena ada kemungkinan si kecil terpapar kotoran dari benda itu. Pastikan juga bushwalker yang kamu beli dapat diatur ketinggiannya. Paling tidak selama beberapa bulan pertumbuhan, anak masih bisa menggunakan bushwalkernya. Nah, kayak bushwalker yang aku punya ini. Bushwalker yang aku punya ini namanya Fisher-Price Musical Lion Walker. Nah, ini tuh bukan bushwalker biasa ya. Ini jenis bushwalker kereta dorong yang berbentuk singa untuk usia 6 bulan sampai 36 bulan. Ini ada mainannya, ada kayak piano musikalnya, ada kayak kaca-kacanya, ini ada beragam mainannya. Manfaatnya banyak banget ya untuk melatih sistem motorik si kecil, kemudian membantu si kecil belajar berdiri dan berjalan, dan mengasah indera penglihatan dan pendengaran. Bushwalker ini bisa jadi pilihan mama untuk memilih alat bantu jalan untuk bayi. Harganya juga terjangkau banget ya, Mom. Ini bisa dibeli juga di baby shop terdekat atau di toko online. Sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.